Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Pagi ini kita akan belajar tentang Amalek. Ulangan 25 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ya. Ulangan 25, 17 sampai 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Bapak Ibu saudara sekalian, Amalek itu artinya penghuni lembah. Dan itu berarti spirit of Amalek berbicara tentang roh yang memaksa seseorang tidak bisa melanjutkan pada level yang lebih tinggi. Dan juga berarti memaksa mereka untuk tinggal di lembah tanpa mengalami peningkatan. Padahal Tuhan menghendaki kita terus naik sampai ke puncak. Pemazmur berkata dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Pemazmur berkata kita tidak boleh berhenti di kaki gunung, tapi harus naik dan berdiri di atas gunung Tuhan. Roh Amalek berbicara tentang roh yang memaksa kita untuk tidak bisa naik ke gunung Tuhan dan memaksa kita untuk tinggal di lembah tanpa mengalami peningkatan. Sekarang, mengapa Amalek harus ditumpas? Yang pertama, kalau kita membaca dari 1 Samuel 15 ayat yang kedua dan yang ketiga, 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi orang Amalek ini menghalang-halangi orang Israel. Yang kedua, di ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan barisan belakang. Siapa yang di barisan belakang? Yang ada di barisan belakang adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan itu bicara gereja Tuhan, anak-anak itu bicara orang yang lemah. Ketika Yakub takut bertemu dengan Esau, maka Yakub mengatur barisan yang akan menemui Esau lebih dahulu. Kejadian 32 ayat 16, Kejadian 32 ayat 16 dikatakan, diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Di ayat 22 dan 23, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita ini membaca dari Kejadian 33 ayat 1 dan 2, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel dan kepada kedua budak perempuannya itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea dan anak-anaknya di belakang mereka, sedang Rahel dan Yusuf berada di belakang sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, apa aplikasinya dalam kehidupan kita?
Sebagai gereja Tuhan kita harus terus hidup dalam kewaspadaan. Karena iblis itu tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita sebagai gereja Tuhan. Lukas 4:13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan iblis itu tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita kepada Tuhan Yesus saja. 3 kali iblis melakukan pencobaan dan gagal. Alkitab tidak berkata iblis menyerah, tapi dia mundur sejenak dan bersiap untuk melakukan serangannya kembali. Menunggu waktu yang baik. Jadi kalau kepada Tuhan Yesus saja iblis itu tidak kenal kata menyerah, apalagi kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya yang seringkali kita ini dalam kelemahan, tidak selalu kuat. Sebab itu waspada, ya. Sebagai anak-anak yang bicara tentang orang-orang yang lemah, anak-anak itu bicara orang yang lemah. Lemah apa? Lemah rohaninya, sakit rohaninya. Orang yang sakit rohaninya itu adalah orang yang lemah karena kekuatannya berkurang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah katakan tadi, perempuan itu bicara gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan, semua dari kita gereja Tuhan. Lalu anak-anak bicara orang yang dalam kondisi lemah secara rohani. Sebab itu nasihat Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hidup dalam kewaspadaan itu harus ada pada diri kita, sadar dan berjaga-jaga. Sebab iblis tidak pernah berhenti bekerja, biar kita juga tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa mengantisipasi ketika setan atau iblis itu menyerang kita. Tuhan menolong kita semuanya menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini sekalipun ada masalah yang kita hadapi, ada serangan, tapi bersama dengan Tuhan kita mampu meraih kemenangan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa bersyukur buat kebenaran firman-Mu, biar kami sebagai gereja Tuhan terus hidup dalam kewaspadaan, jangan sampai kerohanian kami lemah, sehingga kami dipukul, kami dikalahkan. Roh-Mu yang kudus penolong itu memberi kami kekuatan, tetap sadar, tetap berjaga-jaga, agar kami dapat mengantisipasi ketika setan mau datang menyerang. Dan kami punya kekuatan untuk melawan iblis dan segala yang dilakukannya. Tuhan tolong kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dan sepanjang hari ini kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Tuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu dan berkati kami. Apapun yang kami lakukan, kami yakini kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.